hari ini saya berada di atrium Toyota Haji Kala cabang Alauddin Makassar. Di depan saya ini ada Toyota Rise 1.0 CVT two-tone color tipe TSS nya warna black silver. Jadi untuk tipe TSS di Toyota Rise adalah merupakan tipe yang tertinggi. Nah, mungkin ada yang bertanya apa sih kelebihannya daripada Toyota Rise yang tipe TSS dibanding dengan tipe yang lainnya. Nah, ada beberapa yang dimiliki dari kelebihan yang dimiliki dari tipe TSS ini. Nah, diantaranya adalah ada blind spot monitoring. Blind spot monitoring itu dia mendeteksi mobil yang berada di samping. Jadi ketika ada mobil di samping terlalu dekat dengan mobil kita, maka dia ada semacam peringatan lewat deteksi lewat spion. Itu fungsi dari blind spot monitoring. Kemudian ada rear crossing traffic alert. Jadi ini dia mendeteksi benda yang ada di belakang ataupun benda yang tiba-tiba melintas yang tanpa sepenglihatan kita. Dia mendeteksi benda tersebut dengan jarak 3 meter dari belakang. Semisal ada tembok di belakang dan kita tidak melihat bahwa ada benda yang tidak terlihat di spion, maka fungsi dari rear cross traffic ini bisa melakukan pengereman secara mendadak. Kemudian pedal miss operation control. Pedal miss operation control ini fungsinya adalah mendeteksi benda yang berada di depan kita, yang misalnya ada benda yang di depan kita yang berpeluang kita tabrak, maka fungsi dari pedal miss operation control ini otomatis menurunkan kecepatan. Dan jika bendanya terlalu dekat dan memungkinkan untuk tabrakan, maka dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya. Ini adalah fungsi daripada pedal miss operation control. Kemudian ada lane departure assist. Lane departure assist ini ketika kita berada pada posisi keluar jalur, misalnya kita berada di tol, kita keluar jalur dan sistem membaca bahwa kita sudah berada di jalur yang bisa membahayakan, maka ada semacam peringatan di monitor berupa berupa suara, dan di setir ada setir seolah melawan daripada kemudi yang kita arahkan. Kemudian ada adaptive cruise control. Adaptive cruise control ini jadi dia fungsinya menyesuaikan dengan kecepatan mobil yang ada di depan kita. Ketika kita aktifkan adaptive cruise controlnya ini, ketika mobil yang ada di depan kita dalam
posisi lambat, maka otomatis kecepatan dari mobil ini akan berkurang. Begitupun ketika mobil di depan kita melaju kencang, maka otomatis sistem akan membaca dan kecepatan mobil kita mengikuti tanpa kita menginjak pedal gas lebih dalam. Kemudian ada free collection system. Jadi terus ada vehicle stability control. Vehicle stability control ini fungsinya ketika berada di jalan licin atau tikungan tajam, adalah fungsinya untuk menstabilkan kemudi sehingga penumpang di atas mobil serasa tidak mau tumpah seperti itu. Kemudian anti block braking system atau yang biasa kita kenal dengan ABS. Fungsi dari ABS ini fungsinya ketika terjadi pengereman secara mendadak, maka setir masih bisa diarahkan. Kalau yang belum memakai ABS, setir langsung mengunci, jadi memungkinkan mobil bisa terbalik. Kemudian ada hill start assist. Hill start assist ini fungsinya ketika pada posisi tanjakan dalam kondisi macet, mobil tidak langsung mundur. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 13 detik, jadi sisa diinjak gas, mobil langsung melaju. Kemudian ada seat belt warning. Seat belt warning ini adalah termasuk sistem keamanan yang ketika kita tidak memakai seat belt, maka ada semacam alarm yang bunyi untuk memperingatkan bahwa kita tidak memakai seat belt sampai kita memakai seat belt. Kemudian ada rear parking sensor. Rear parking sensor ini fungsinya untuk mendeteksi benda yang ada di belakang mobil, kita melakukan parkir mundur. Kemudian ada rear parking kamera. Jadi di samping ada parkir sensornya, ada kamera parkirnya. Jadi kita bisa melihat benda yang ada di belakang, apakah sudah dekat dengan bodi mobil kita di belakang atau belum, dan ada semacam garis hijau untuk pembatas di belakang. Kemudian ada airbag. Untuk sistem keamanan mobil ini ada beberapa airbag, diantaranya di setir dan di dashboard. Seperti itu untuk di sistem keamanan dari mobil ini seperti ini. Dan di mana letak TSS-nya, kita lihat letak TSS-nya itu di depan, semacam sensor di depan, di atas kaca depan, di tengah. Kita lihat itu adalah TSS dari Toyota Rise ini. Kemudian dari tampak kap mesin ini kita lihat dia membentuk trapezoidal. Fungsinya ini untuk menghambat hambatan anginnya lebih kecil. Nah, logo Toyotanya berada di tengah-tengah. Kemudian ini grillnya juga membentuk trapezoidal. Kemudian ini lampu fog lamp, kisar lampu fog lampnya. Kemudian di sini ada lampu DRL yang melintang di bawah, dan lampu besar, lampu kecil sudah memakai lampu LED. Oke, kita lihat dari samping.
Untuk velgnya dia memakai velg resin warna hitam dengan ukuran ring 17. Kemudian di sini ada logo turbo menandakan bahwa mobil ini sudah mengadopsi teknologi turbo. Untuk yang two-tone color ini dari tulang sini ke atas ke atap mobil itu warnanya hitam. Kemudian di spion sudah dilengkapi dengan lampu sen. Kemudian di bawah sini ada stiker GR-nya, body kitnya di bawah sini samping. Dari tampak keseluruhan dari tampak samping seperti ini. Oke. Kemudian untuk ribennya sudah memakai riben solar guard dengan ketebalan 40-60 di depan dan di belakang 40, di samping 60. Oke, kita lihat untuk di samping belakang ini tutup tangkinya dia berada di sebelah kiri. Kemudian untuk rais ini di depan sudah memakai rem cakram, di belakang masih tromol. Oke, kita lihat ke belakang. Dari tampak belakang seperti ini secara keseluruhan. Nah, di belakang ini ada sensor parkir untuk mendeteksi ketika kita melakukan parkir mundur. Kemudian ada kamera parkir. Oke, seperti ini penampakan dari belakang. Kita lihat dari samping. Dari samping seperti ini. Kemudian gagang pintu sudah sudah stainless. Kemudian pintu tengah seperti ini penampakannya, ada colokan untuk cas handphone. Kemudian di belakang sini ada tirainya ya, di atas ada tirainya. Untuk joknya di pinggiran ini sudah kulit, di tengahnya masih bluetooth. Oke. Mobil ini sudah dilengkapi dengan smart entry, jadi kita mau membuka pintu, kita bisa buka pintu tanpa menggunakan remote. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada fitur power window, ada retractable mirror untuk membuka dan menutup spion secara otomatis hanya menekan tombol dari dalam. Kemudian di sini untuk pengaturan auto mirrornya, di sini untuk pengaturan spion dari sebelah kanan dan pengaturan spion sebelah kiri. Oke, di sini ada vehicle stability control, terus auto off-nya. Jadi untuk safety-nya sangat safety. Nah, ada beberapa fitur di sini. Di fitur switch steering-nya ada termasuk untuk menambah dan mengurangi volume. Kemudian untuk pengaturan di speedometer. Di sini juga ada beberapa untuk pengaturannya, untuk mengaktifkan mode power juga termasuk di sini ada. Kemudian di setir ini sudah ada airbag-nya dan ada logo GR-nya. Untuk audionya sendiri dia desain mengambang dengan ukuran 9 inch. AC-nya sudah memakai AC digital dan sudah otomatis pengaturan AC-nya. Kemudian di tombol start stop engine-nya dia sudah memakai start stop engine dengan logo GR-nya. Jadi ketika kita mau menghidupkan mesin dan mematikan mesin hanya menekan tombol dari dalam. Kemudian di sini untuk di dalam sini ada untuk cas handphone. Kemudian di sini untuk pengaturan mode berkendaranya ada parkir, ada R itu mundur, netral, dan di sini sudah mode sport. Jadi
ketika kita posisikan tuas pada mode sport, kita seolah kita memakai mobil manual, yaitu kita sisa menambah atau mengurangi perpindahan giginya. Kemudian di sini ada tombol, ada peringatan seat belt. Jadi ketika ada yang di depan ataupun di belakang tidak memakai seat belt, maka akan menyala di sini. Oke, untuk sistem keamanannya dari mobil ini sudah sangat aman, karena di sini juga ada airbagnya di dashboard depan, penumpan depan ada airbagnya, di setir di sini ada airbagnya, di sini juga ada airbag di tulang depan. Kemudian di belakang sana itu ada airbag, di situ juga ada airbagnya. Jadi airbagnya totalnya 6. Jadi untuk dari segi safety-nya sangat-sangat safety. Mobil ini untuk gagang pegangan pintu sangat sporty. Kita lihat desainnya seperti ini. Jadi dia sangat sporty. Untuk comfortable tempat-tempat minum sangat banyak. Di sini ada comfortable tempat minum. Di sini juga ada. Comfortable tempat minum. Di sana juga ada. Jadi mobil ini di kelasnya dengan 2 baris saya rasa sudah sesuai lah dengan harga